Oke cuy, welcome in channel YouTube Erpahmi. Kali ini gue mau ngasih rekomendasi anime genre adventure yang pastinya kalian gak bakalan nyesel kalau ditonton, karena anime yang sudah gue rekomendasikan ini kan sudah pastinya pernah gue tonton. Oke, langsung saja berikut 7 anime genre adventure yang gue rekomendasikan. Yang pertama, Tate no Yusa. Anime ini rilis pada tahun 2019. Naofumi Iwatani merupakan otaku normal yang hanya menghabiskan kesehariannya dengan membaca anime dan manga di rumahnya. Suatu hari, ia mengunjungi sebuah perpustakaan untuk membaca buku. Di sana, ia tertarik dengan sebuah novel fiksi yang menceritakan tentang 4 pahlawan. Setelah beberapa saat membaca buku, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Dirinya tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Anehnya, dunia tersebut mirip seperti novel yang dibaca oleh Naofumi. Di dunia tersebut, dikisahkan tentang 4 pahlawan yang masing-masing mempunyai senjata pedang, tombak, busur, dan perisai. Dan pahlawan tersebut ditakdirkan untuk menyelamatkan negeri itu dari gelombang bencana. Naofumi sebagai pahlawan perisai tidak sendiri. Ada 3 orang lain yang berasal dari bumi terseret ke dunia lain tersebut, yakni Ren Amaki sebagai pahlawan pedang, 3. Motoyasu Kitamura sebagai pahlawan tombak, dan Itsuki Kawasumi sebagai pahlawan busur. Dan menurut cerita yang ada, pahlawan perisai merupakan pahlawan terlemah dari mereka berempat. Walaupun begitu, Naofumi harus fokus kepada takdirnya dan berusaha untuk menyelamatkan negara dari kehancuran. Dari sinilah cerita dimulai. Yang kedua, anime yang berjudul Hunter x Hunter. Anime ini rilis pada tahun 2011. Di dunia ini, hunter merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan bagi kebanyakan orang. Seorang hunter dapat memiliki banyak pekerjaan seperti menangkap penjahat, mencari harta-harta tersembunyi, memetakan wilayah yang belum terjamak, dan berbagai macam hal lainnya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan buruannya. Di sini bercerita tentang seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Gonprecht. Ia memiliki tujuan untuk mencari ayahnya yang merupakan seorang hunter profesional yang telah lama menghilang sejak ia masih kecil. Gon menyadari bahwa untuk menjadi hunter tak semudah yang ia bayangkan. Bahkan dalam ujian yang diikuti oleh ribuan pendaftar, hanya beberapa dari mereka yang berhasil. Walaupun begitu, Gon tetap percaya diri dan memulai perjalanannya. Oke cuy, dan yang ketiga adalah anime yang berjudul Rijero Kara Hajimeru Isekai. Ini merupakan salah satu anime yang sangat direkomendasikan cuy. Anime ini memiliki cerita yang unik dan bisa dibilang anti mainstream. Natsuki Subaru adalah seorang siswa SMA biasa yang hilang di sebuah dunia alternatif, yang kemudian diselamatkan oleh seorang gadis cantik berambut perak. Untuk membalas budi padanya, ia memutuskan untuk selalu bersamanya, namun takdir yang harus ia hadapi tak semudah yang dibayangkan. Musuh yang menyerang membuat Subaru dan gadis itu terbunuh. Setelah kematiannya, Subaru menyadari bahwa ia punya kemampuan untuk memutar kembali kematiannya dan kembali ke waktu di saat ia pertama kali datang ke dunia alternatif. Yang keempat, berjudulkan Akatsuki no Yuna. Menceritakan tentang seorang putri kerajaan Kouka yang bernama Yuna. Ayahnya Yuna adalah seorang raja yang mencintai kedamaian dan selalu menghindari terjadinya konflik dengan negara-negara lain. Di ulang tahun Yuna yang ke-16, Yuna mendapatkan kunjungan dari saudara sepupunya bernama Suwon yang sudah lama sekali tidak ditemuinya, yang merupakan teman semasa kecilnya Yuna. Tidak hanya teman semasa kecilnya saja, Suwon juga menjadi seseorang yang dicintai oleh Yuna sejak lama. Kehidupan Yuna yang dijalani tanpa beban ini pun terus berlanjut, hingga sampai suatu hari kehidupan yang nyaman dan damai itu harus berakhir, dan kematian ayahnya Yuna yang dibunuh oleh orang yang dicintainya, yaitu Suwon. Yuna yang tidak bisa menerima keadaan itu memutuskan untuk keluar dari kerajaan bersama dengan Haku.
yang sudah lama menjadi pengawalnya Yuna dan merencanakan pembalasan dendam kepada Suwon. Yang kelima, anime yang berjudul Sword Art Online. Anime ini rilis pada tahun 2012. Sword Art Online juga bercerita mengenai sebuah game online canggih di masa depan, di mana para pemainnya harus mengenakan sebuah helm bernama Nerpgear. Helm tersebut diceritakan bisa menstimulasi otak penggunanya, sehingga mereka bisa masuk dan merasakan langsung bagaimana dunia virtual dari game yang mereka mainkan. Namun, di hari pertama launching gamenya, sebuah insiden yang mengerikan terjadi. Sang developer, Kayaba Akihiko, mengumumkan jika para pemain tak bisa logout dari gamenya dengan cara apapun. Artinya, mereka terjebak di dalam game dan tubuh asli mereka di dunia nyata juga tak bisa digerakkan. Parahnya lagi, jika karakter mereka di dalam game mati, maka tubuh asli mereka di dunia nyata juga bakal ikutan mati. Oke, mungkin dicukupkan segitu saja rekomendasi anime genre adventure dari gue ya. Untuk selanjutnya silahkan subscribe, like, share, and comment. Bila ada yang mau request rekomendasi anime lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selamat tinggal.